Pemirsa berseteru karena salah paham saat pertemuan keluarga. Dua bersaudara di Bungo, Jambi tewas. Sang adik menikam kakaknya, namun saat akan menyerang rekannya yang ada di lokasi, pelaku tewas tertikam karena senjata tajamnya berhasil direbut. Warga Limbur, Lubuk Mengkuang, Bungo, Jambi gempar dengan tewasnya dua pria bersaudara. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengidentifikasi jasad yang diketahui bernama Fehusi Draha dan Totonavo Draha. Menurut warga, keduanya berkelahi yang berujung dengan ditikamnya Fehusi oleh Totonavo yang dipicu salah paham saat pertemuan keluarga di Pondok Kebun. Totonavo sempat berusaha menikam anak kakak dan adiknya, namun gagal. Saat akan menikam temannya bernama Zulkifli, senjata tajam Totonavo direbut dan Zulkifli menikam Totonavo hingga tewas. Zulkifli kini kondisinya kritis karena juga terluka. Ada dua saudara, kemudian kejadian itu terjadi dan kemudian kita lakukan penyelidikan karena ada dua korban yang meninggal dunia. Apakah ini pelaku atau ini korban, dan juga satu korban lagi dirawat secara intensif di Jabar Aman. Kita penyidik mencoba menggali informasi, tetapi belum sempurna karena yang bersangkutan memang kondisinya kemarin cukup kritis dan alhamdulillah masih selamat. Kedua jasad bersaudara ini dievakuasi ke RSUD Hanafi Muara Bungo sebelum diserahkan kembali ke keluarga. Sementara Zulkifli yang juga terkena senjata tajam masih dirawat intensif karena kondisinya kritis. Gara-gara ditegur saat pesta minuman keras, puluhan pemuda di Majalengka, Jawa Barat menganiaya perangkat desa. Akibat penganiayaan ini, 4 perangkat desa terluka di kepala dan perut. Dalam rekaman kamera pengawas, perangkat desa Gandasari Kecamatan Kaso Kandel, Majalengka dianiaya puluhan pemuda yang tengah pesta minuman keras. Penganiayaan terjadi setelah 4 orang perangkat desa meminta puluhan pemuda agar tidak pesta miras. Bukannya membubarkan diri, para pemuda yang pesta miras itu justru melukai 4 perangkat desa dengan senjata tajam. Akibat dianiaya, 4 orang korban terluka di kepala dan perut. Suherna, salah satu perangkat desa yang menjadi korban penganiayaan. Saya bersama rekan-rekan perangkat desa dan warga menegur orang yang sedang pesta miras, yang pada akhirnya yang ditegur itu malah justru menyerang kami, merasa tidak enak karena pesta. 2 orang yang menjadi pelaku utama penganiayaan perangkat desa telah ditangkap Satreskrim Polres Majalengka. Sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam dan botol minuman keras bekas disita polisi. Kemungkinan demikian, sehingga memang kita ketahui bersama kalau orang dalam kondisi dalam pengaruh minuman keras apapun bisa dilakukan, sehingga itu kita tahu bahayanya minuman keras seperti apa, yang tadinya berkeluarga, bersaudara, kalau sudah mabuk. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel Polres Majalengka dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Tidak bisa menahan emosi melihat ibunya disiksa, seorang pemuda menganiaya ayah kandungnya dengan senjata tajam hingga terluka parah. Sang ayah dilarikan ke rumah sakit sedangkan pelaku meringkuk di penjara. Edi, pria 40 tahun ini terluka parah usai dianiaya anak kandungnya, Oktaprianus. Penganiayaan ini terjadi di rumah korban kawasan Gang Niur, Kalidoni, Palembang. Dengan kondisi kritis, korban lalu dievakuasi warga ke rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Sementara pelaku yang bersembunyi dalam rumah diringkus polisi yang datang setelah mendapat laporan warga. Polisi juga menyita 1 palu dan senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya ayahnya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku peristiwa berawal dari rasa kesalnya, sering melihat ayah kandungnya bertindak kasar pada ibunya.
Karena menyaksikan penganiayaan yang terus berulang, pelaku yang sudah tidak mampu menahan emosi dan tidak tega melihat kondisi ibunya langsung mengambil palu dan senjata tajam yang ada di rumah. Pelaku yang sudah gelap mata lalu menganiaya ayahnya hingga terluka di bagian kepala dan harus dievakuasi ke rumah sakit karena kondisinya yang kritis. Melakukan pembacokan terhadap orang tuanya atau bapaknya. Untuk latar belakang terjadinya pembacokan tersebut, di keterangan si anak, dia sering melihat orang tuanya ini, bapaknya ini mukulin ibunya, sehingga karena mungkin sudah tega, sehingga dia kesal dan langsung membacok orang bapaknya atau melukai bapaknya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Kalidoni menanti proses hukum akibat perbuatan sadisnya. Seorang pemuda tewas dikeroyok dengan membabi buta oleh 2 orang di Gang Cempaka Jalan Teluk Rantai, Kota Karang, Teluk Betung Timur. Inilah rekaman CCTV saat seorang pemuda bernama Adi dikejar hingga dikeroyok sejumlah orang di Gang Cempaka, Jalan Rantai, Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Korban dianiaya menggunakan tangan kosong dan senjata tajam hingga terluka. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung melerai perkelahian ini. Sementara korban masih sempat berjalan meninggalkan lokasi. Beberapa saat kemudian korban terjatuh karena luka tikaman di tubuhnya. Namun saat dievakuasi warga ke puskesmas, korban menghembuskan nafas terakhirnya karena kehilangan banyak darah. Iya, bapak dia itu apa itu? Bapak dia? Ya orang itu nggak kelihatan, jadi situ ngegini tangannya kayak yang itu. Kejang-kejang. Ya, supaya kejang-kejang, pokoknya kayak mau bela diri lah. Oh, masih mau melawan, tapi udah terkapar. Udah terkapar. Aparat Polresta Bandar Lampung yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan membawa sejumlah barang bukti. Polisi juga meminta keterangan sejumlah warga yang melihat kejadian tersebut. Saat ini kita masih fokus untuk penanganan olah TKP, ya, sama-sama kita lihat penanganan TKP. Untuk motif dan sebagainya nanti masih dalam penyelidikan. Saat ini kami masih datangi korban, ya, dan nanti akan mengidentifikasi pelaku, kemudian melakukan pengejaran. Ya. Polisi kini memburu 2 pelaku pengeroyokan yang wajahnya terekam CCTV saat kejadian. Sementara jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga. Sakit hati dipecat seorang mantan satpam menganiaya seorang karyawan tempatnya pernah bekerja. Pelaku tidak mengenal korban karena mengincar mantan rekan kerjanya secara acak yang ditemui di jalan. Inilah Sabto Aji dan Setio Budi Pamekas, tersangka penganiayaan karyawan yang ditangkap aparat Polres Boyolali. Kedua tersangka merupakan mantan anggota Satpam yang mengaku sakit hati karena dipecat dari pekerjaannya. Untuk melampiaskan dendam, keduanya mencari karyawan tempat dulu mereka bekerja secara acak untuk dianiaya. Tersangka kemudian mengincar Jordi Syah Maulana yang baru pulang kerja dan mengendarai motor sendirian. Saat di tempat sepi, korban dianiaya lalu kabur, sementara korban dievakuasi warga ke rumah sakit. Dulu kan kerja di situ, Pak, saya dipecat dari situ kan. Karena dulu memang salah saya terkena kasus narkoba. Terus sakit hatinya karena apa, Pak? Langsung menyasar pegawai dari Pertamina ini. Ya keluar terus bingung cari kerjaan, Pak. Memang udah direncanakan? Iya. Sasarannya memang si ini atau lainnya? Acak, Pak. Selain 2 tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya baju korban, sepeda motor tersangka, dan korban. Sementara senjata tajam yang digunakan tersangka belum ditemukan karena dibuang ke sungai. Korban dibacok dari belakang, di bagian punggung,
di punggung dan satu di tangan. Motifnya sakit hati karena si pelaku dulu bekerja di perusahaan tersebut, lalu dipecat karena ada permasalahan narkoba. Di Pertamina atau di Pertamina. Akibat penganiayaan ini, korban kini harus dirawat intensif di salah satu rumah sakit di Semarang. Sementara kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Boyolali. Keduanya dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Bapak dan anak yang tengah berjualan ikan dianiaya 2 pria di Takalar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap seorang pelaku sementara temannya masih diburu. 2 orang yakni bapak dan anak dianiaya di Dusun Borong Cala, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban Sultan, 47 tahun, dan anaknya SA, 16 tahun, terluka di tubuhnya akibat dianiaya senjata tajam. Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Penganiayaan terjadi saat korban sedang berjualan ikan. Tiba-tiba didatangi 2 pelaku yang menganiaya korban. 2 pelaku diketahui merupakan ayah dan anak dan masih ada hubungan keluarga dengan korban. Polisi menangkap 1 pelaku berinisial HA, sementara pelaku lainnya IW masih diburu. Untuk pelaku sementara sebanyak 2 orang, dan saat ini yang kami sementara berhasil amankan 1 orang, orang tuanya, bapaknya juga itu sementara dilakukan pemeriksaan di Polres Takalar. Kita titip di sana karena demi keamanan diri tersangka dan keluarganya. Polisi masih selidiki motif penganiayaan dan memeriksa pelaku lebih intensif. Dukun palsu pengganda uang tipu belasan warga Konawe, Sulawesi Selatan. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.